Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Berita Satu Sore. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Kami pun akan hadirkan perbincangan yang menjadi top news Berita Satu Sore hari ini. Bersama saya, Soza Hutapea. Inilah Berita Satu Sore, Berita Satu bersatu menginspirasi. Kita awali Berita Satu Sore dengan informasi hujan deras yang terus mengguyur kota Manado dan sekitarnya sejak Jumat kemarin membuat banjir merendam permukiman warga di 8 kecamatan. Sejumlah warga pun mulai mengungsi sebab hujan terus mengguyur hingga siang tadi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ini masih terkait dengan situasi bencana akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali terpaksa dibatalkan. Pembatalan ini dilakukan terhadap 7 maskapai, di mana 6 diantaranya merupakan maskapai asal Australia. Sementara itu sebanyak 26 sekolah yang berada di kawasan rawan bencana terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Karenanya pemerintah pun melalui Kementerian Dikdasmen membangun kelas darurat agar para siswa tetap dapat belajar di tengah situasi bencana. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi memastikan 3 dari 14 korban luka WNI dalam kecelakaan bus rombongan umroh di Jalan Lintas Madinah Mekah masih menjalani perawatan intensif. Konjen juga berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait dengan penanganan korban jiwa. Puluhan karangan bunga dan sejumlah pelayat terus berdatangan ke rumah duka anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang menjadi korban kecelakaan dan terbakarnya bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi. Sementara itu 4 dari 6 WNI yang menjadi korban kecelakaan dan terbakarnya bus rombongan umroh di Arab Saudi merupakan warga kota Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 6 orang warga negara Indonesia atau WNI meninggal dunia dalam kecelakaan maut bus rombongan umroh di Arab Saudi. Dari data yang ada, termasuk diantaranya anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro hingga remaja berusia 16 tahun. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi regulasi dalam perjalanan ibadah umroh dan haji buntut dari terjadinya kecelakaan bus yang membawa jemaah umroh Indonesia di Arab Saudi. Anda kembali bersama kami di Berita Satu Sore pemirsa. Pria bernama Suhada yang viral karena mengaku sebagai jagoan Cikiwul dan meminta tunjangan hari raya atau THR kepada perusahaan di Bantar Gebang Kota Bekasi akhirnya ditangkap. Belakangan terungkap bahwa pelaku ternyata anggota Ormas Gebrakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI Bantar Gebang. Di momen jelang lebaran ini pemirsa, aksi premanisme sejumlah ormas makin merajalela dan meresahkan. Pemalakan tidak saja menyasar para pelaku usaha jelang lebaran, namun instansi pemerintahan juga tidak luput dari bidikan. Menanggapi maraknya pungli berkedok THR yang dilakukan oleh Ormas, Ombudsman Republik Indonesia menegaskan aparat penegak hukum perlu menerapkan sanksi tegas kepada para oknum karena sejatinya sudah di luar pola yang diakui secara hukum, yakni Corporate Social Responsibility atau CSR dari para pelaku usaha kepada masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memastikan ketersediaan pangan aman menjelang Lebaran. Presiden Prabowo juga menyebut bahwa harga bahan pokok saat ini dalam kondisi terkendali. 9 hari jelang Lebaran 2025, stasiun Pasar Senen sudah mulai mengalami lonjakan penumpang sebanyak 25.902 orang yang memilih untuk mudik lebih awal menggunakan jasa layanan kereta api jarak jauh pada Sabtu hari ini. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran 2025, sopir angkutan umum di Terminal Kadubanan, Pandeglang, Banten mengaku justru sepi penumpang. Hal ini diduga akibat maraknya travel bodong. Senada dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan pun mengakui adanya fenomena travel bodong setiap jelang arus mudik Lebaran yang sangat sulit untuk dikendalikan. Bogor dikenal dengan kekayaan dan keberagaman kuliner, tak terkecuali di bulan Ramadan, di mana banyak sentra pedagang makanan minuman untuk berbuka puasa. Lantas bagaimana keseruan ngabuburit sambil berburu takjil di Pasar Santa? Kita akan langsung bergabung dengan reporter Berita Satu ada Teguh Adi dan juru kamera Ade Suherman. Kemudian ada juga kontributor Berita Satu dari Bogor yaitu Heru Yustanto yang saat ini berada di kawasan Kenari. Kita ke Heru. Pemirsa, bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi para pengrajin kaligrafi lukis bakar di Lumajang, Jawa Timur. Jasa hiasan lukis bakar ini mulai banyak mengalami permintaan saat memasuki pertengahan Ramadan.
Pemirsa, selama bulan Ramadan 1446 Hijriah, jangan lupa simak The Power of Ramadan setiap hari menjelang waktu berbuka puasa, eksklusif bersama dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar hanya di Berita 1 dan di BTV. Berita 1 bisa Anda saksikan di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 HD, IndiHome Channel 117, Bisnet Channel 24, dan TV Channel 13, serta live streaming di berita1.com dan juga di akun YouTube Berita 1 serta aplikasi video. Informasi tadi pemirsa sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 Sore edisi hari ini. Akhir kata saya Souza Hutapea atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami baik di Instagram, X ataupun di YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV bersatu menginspirasi.